Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas 10 soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, soal nomor 1 ada limit X mendekati tak hingga sin 2 per X per sin 6 per X. Dalam video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas langkah-langkah menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri. Ada 3 langkah, yaitu memisalkan 1 per X sama dengan A, lalu mengubah X mendekati tak hingga menjadi A mendekati 0, kemudian menyelesaikan limit tersebut dengan cara yang sama menggunakan teorema limit trigonometri. Baiklah, mari kita kerjakan bersama. Karena 1 per X sama dengan A, maka 2 per X sama dengan 2A, dan 6 per X sama dengan 6A. Jadi limit tersebut berubah menjadi limit A mendekati 0 sin 2A per sin 6A. Berdasarkan aturan limit maka diperoleh 2 per 6. Kemudian kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, maka diperoleh 1 per 3. Jadi jawabannya B. Soal nomor 2, dengan cara yang sama kita misalkan 1 per X sama dengan A. Maka 7 per X sama dengan 7A, 3 per X sama dengan 3A, 5 per X sama dengan 5 per A. Begitu juga pada penyebutnya, sehingga limit tersebut menjadi limit A mendekati 0, sin 7A ditambah tangen 3A ditambah sinus 5A per tan 9A dikurang tan 3A dikurang sin A. Karena fungsi tersebut mengandung operasi penjumlahan dan pengurangan sehingga tidak bisa diselesaikan menggunakan aturan limit, maka semua suku kita bagi dengan A. Dengan menggunakan aturan limit berikut, sehingga diperoleh 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi jawabannya A. Yang ketiga ada limit X mendekati tak hingga sin pangkat 3 2 per X per tan pangkat 3 1 per 2X. Masih sama langkahnya, yaitu memisalkan 1 per X sama dengan A. Maka 2 per X sama dengan 2A dan 1 per 2X sama dengan setengah A. Maka limit tersebut berubah menjadi limit A mendekati 0 sin pangkat 3 2A per tangen pangkat 3 setengah A. Karena pangkat 3 maka kita uraikan dulu menjadi limit A mendekati 0 sin 2A dikali sin 2A dikali sin 2A per tangen setengah A dikali tangen setengah A dikali tangen setengah A. Nah, berdasarkan aturan limit lagi, limit mendekati 0 sin AX per tangen BX sama dengan A per B, maka sin 2A per tangen setengah A sama dengan 2 per setengah. Dan pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi perkalian menjadi 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jawabannya D. Oke, next, nomor 4. Limit ini kita misalkan 1 per X sama dengan A, sehingga limit tersebut berubah menjadi limit A mendekati 0, 1 per A pangkat 2 dikali tangen 2A dikali tangen 3A per 3. Karena A kuadrat sama dengan A dikali A, maka bisa kita gunakan aturan limit, di mana limit mendekati 0 tangen AX per BX sama dengan A per B, maka tangen 2A per A sama dengan 2 dan tangen 3A per A sama dengan 3. Jadi diperoleh hasil 2 dikali 3 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti jawabannya D. Selanjutnya nomor 5, dimisalkan juga 1 per X sama dengan A, sehingga X sama dengan 1 per A. Maka diperoleh 4 per A sin kuadrat 2A per tangen 2A. 4 sin kuadrat A dan tangen 2A kalau dikali jadi 1 per tangen 2A, maka 4 sin kuadrat 2A per A tangen 2A termasuk dalam aturan limit juga, yaitu A per B. Maka diperoleh 4 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya E.
Berikutnya nomor 6, langsung saja kita misalkan 1 per X sama dengan A dan limitnya berubah menjadi limit A mendekati 0 sin kuadrat A dikurang cos A ditambah 1 per A dikali tangen A. Karena cos tidak ada dalam aturan limit, maka kita menggunakan identitas trigonometri, di mana cos nx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat n per 2x. Jadi cos A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Oke, kita buka dulu tanda kurungnya, di mana menjadi min 1 ditambah 2 sin kuadrat setengah x. Selanjutnya min 1 ditambah 1 sama dengan 0, maka tinggal sin kuadrat A ditambah 2 sin kuadrat setengah A per A tangen A. Karena ada operasi penjumlahan berdasarkan teorema limit ya, bisa kita pisah menjadi limit A mendekati 0 sin A dikali sin A per A tangen A ditambah limit A mendekati 0 2 dikali sin setengah A dikali sin setengah A per A kali tangen A. Selanjutnya kita gunakan aturan limit ya, sin AX per BX dan sin AX per tangen BX sama dengan A per B. Nah, jadi aturan yang ada itu cuman untuk sinus dan tangen aja. Kalau ada kosinus, ubah dulu pakai identitas trigonometri yang telah dipelajari di kelas 11. Oke, balik lagi ke fungsi tadi, maka sin A per A adalah 1, sin A per tangen A juga 1, 2 tetap dan sin setengah A per A sama dengan setengah, sin setengah A per tangen A sama dengan setengah juga, maka diperoleh 1 ditambah setengah sama dengan 3 per 2. Jadi jawabannya A. Oke, soal nomor 7, langkah pertamanya masih sama, yaitu misalkan 1 per X sama dengan A. Jadi untuk semua soal limit tak hingga fungsi trigonometri ya, kita misalkan 1 per X sama dengan A, maka limit tersebut berubah menjadi limit A mendekati 0 sin 3A per 1 dikurang cos 2A dikali 1 per A kuadrat dikali sin A. Nah, karena ada cos 2A, maka kita ubah dulu menggunakan identitas trigonometri. Maka cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Selanjutnya 1 per A kuadrat bisa kita ubah posisinya jadi perkalian ya. Jadi pindah ke atas jadi A kuadrat aja. Dan 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Kemudian negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi tinggal sin kuadrat A dikali sin A. Kemudian yang ada pangkat kita jabarkan menjadi limit A mendekati 0 sin 3A dikali A per sin A dikali sin A dikali sin A. Oke, lagi-lagi berdasarkan aturan limit ya, maka diperoleh hasil 3. Jadi jawabannya E. Berikutnya soal nomor 8, itu sama dengan limit A mendekati 0, 2 per A tangen A kali secant A. Karena ada secant jadi saya pisah ya, limit A mendekati 0, 2 kali tangen A per A dikali lagi dengan limit A mendekati 0 secant A. Nah, 2 tangen A per A itu sama dengan 2 berdasarkan aturan limit. Nah, sedangkan berikutnya kita substitusikan nilai limitnya yaitu secant 0. Nah, secant 0 itu sama dengan 1, maka diperoleh 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 9, limit tersebut sama dengan limit A mendekati 0 cos kuadrat 2A per 1 per A dikali tangen setengah A. Nah, karena ada cos kuadrat 2A, maka kita gunakan identitas trigonometri di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, pada soal ini X ini adalah 2A, jadi cos kuadrat 2A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2A. Selanjutnya karena ada operasi pengurangan ya, bisa kita pisah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat-lihat belum ada ya yang sama persis seperti limit aturan limit, maka semua suku kita kalikan dengan A agar lebih sederhana bentuknya. Nah, untuk A per tan setengah A itu hasilnya sama dengan 1 per setengah. Dan sin 2A per tangen setengah A itu sama dengan 2 dibagi setengah. Sedangkan A sin 2A nya ini tidak bisa dioperasikan, jadi kita substitusikan nilai A nya sama dengan 0.
Jadi sin 0 sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil 1/1 dikurang 0 sama dengan 2. Jadi jawabannya C. Terakhir, limit ini sama dengan sin 3A per 1 dikurang cos 4A dikali 1/A. Nah, 1/A bisa diubah jadi perkalian ya, dan cos 4A berdasarkan identitas trigonometri itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2A. Selanjutnya 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan min dikali min sama dengan positif, jadi tinggal 2 sin kuadrat 2A. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi limit A mendekati 0 sin 3A dikali A per 2 sin 2A dikali sin 2A. Berdasarkan aturan limit diperoleh hasil setengah dikali 3/2 dikali setengah sama dengan 3/8. Jadi jawabannya C. Oke, itulah 10 pembahasan soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Semoga materi ini mudah dipahami dan kita semua selalu memupuk rasa ingin tahu dalam belajar. Karena sesuatu yang baik tidak bisa dicapai tanpa semangat yang besar. Sekian dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.